Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awwalu baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak wa hudan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini itu adalah Ka'bah atau Baitullah yang berada di Bakkah atau di Makkah yang diberkahi. Tujuannya apa? Hudal lil alamin, untuk menjadi petunjuk bagi alam semesta. Pertama, bahwa ayat ini membantah sebagian anggapan bahwa rumah ibadah pertama adalah Masjidil Aqsa. Maka dengan ayat ini kemudian menjawab bahwa rumah ibadah yang pertama Allah bangun itu adalah Baitullah atau Ka'bah yang berada di Makkah, bukan Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Untuk apa Allah bangun Ka'bah ini? Maka ya, di penghujung ayat 96 Allah jelaskan Hudallil alamin, sebagai petunjuk alam semesta. Petunjuk apa yang bisa kita ambil dari Baitullah ini? Oleh guru kami Profesor Dr. Imam Suprayogo menyatakan bahwa Baitullah adalah rumah Allah, atau beliau mengistilahkan bahwa Baitullah itu adalah rumahnya ruh orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang berkunjung berziarah atau yang pergi menunaikan umrah maupun haji, ketika berada di sekitar Masjidil Haram ada ketenangan, ada kedamaian. Karena itu wajar, karena ruh kita sedang berada di rumahnya. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika setiap kita sholat fardu dimanapun kita, di belahan bumi manapun, ketika sholat itu disyaratkan harus menghadap kiblat, mustaqbilal kiblat. Inilah korelasinya bahwa menghadap kiblat itu bukan sekedar menghadap, tetapi bagaimana ruh kita berada di Baitullah. Karena di ayat selanjutnya 97 Al-Imran 97 Allah jelaskan, fihi ayatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram atau Baitullah, maka amanlah dia. Ada kedamaian, tidak akan diganggu oleh jin ataupun setan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita betul-betul meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang dipanggil untuk menunaikan ibadah haji dan bisa masuk ke Masjidil Haram sebagai rumah ruh orang-orang yang beriman. Semoga bermanfaat di hari yang ke-6 Ramadan ini. Semoga ibadah puasa kita diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.